Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dede, Bu Ana, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah Bu Dede ya. juga sehat ya. Amin ya, kita semua mudah-mudahan sehat seperti itu. Amin. Bu Ana gitu ya, kita kan hari ini ketemu nih ya. Bu Ana kan tahu ya, saya kebetulan diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mensupervisi kawan-kawan guru ya. Nah kebetulan salah satunya adalah Bu Ana gitu ya. Siap. Nah, jadi sebelum kita lakukan supervisi, karena kita ini kan mitra gitu ya, kita kan sama-sama guru, jadi kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol dulu lah nih. Ya. Nah, jadi gimana nih? Bersedia nggak nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih? Siap bersedia Bu Dede. Siap bersedia ya Bu Ana ya. Baik, Bu Ana, kita kan akan melakukan supervisi ya. Tentu ada banyak hal yang saya ingin tahu nanti. Tentunya pasti kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru gitu ya, baik itu dalam belajar, dalam mengajar, dalam prosesnya dan sebagainya. Nah, Bu Ana, kan ini ngajar kelas 12 IPS ya? Iya, 12 IPS. Kelas 12 IPS ya, 3 kelas ya? 3 kelas. Nah, Bu Ana selama mengajar kelas 12 IPS ini apakah ada kesulitan? Sebenarnya secara umum ya, yang khusus kesulitannya itu tidak ada, tapi bagaimanapun ya kita menghadapi siswa itu kan setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, kalau mengajar itu selain kesulitan siswa kadang-kadang memahami materi, itu kadang-kadang dalam menyelesaikan tugas siswa itu saja sih sebenarnya, tapi bagaimanapun sekecil apapun itu kan permasalahan ya, yang mungkin setiap tahun atau setiap semester mesti kita perbaiki gitu, yang maunya saya seperti itu itu Bu Dede. Tadi kan Bu Ana bilang bahwa setiap siswa pasti ada permasalahan Iya, yang ingin kita iya, perbaiki. iya. Nah, kira-kira nih Bu Ana untuk pembelajaran nanti yang akan saya supervisi nanti, Bu Ana ada nggak strategi atau metode apa untuk memperbaiki permasalahan ini gitu? Kira-kira permasalahan apa yang ingin ditangani, kemudian melalui strategi atau metode apa gitu untuk menanganinya? Ya, baik. Rencananya kan nanti yang di supervisi Bu Dede ini saya akan pas waktunya itu mengajarkan tentang sudah masuk ke KD 3.2 ya, menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Nah, seperti itu bisa masuk karya sastranya. Nah, kemudian karena menganalisis di dalamnya itu ada aktivitas siswa nanti. Menurut saya tidak mandiri tapi bersama-sama. Nah, bagaimanapun proses menganalisis ini nanti kaitannya dengan struktur teks dan kebahasaan yang menjadi dasar untuk siswa melakukan kegiatan pada ranah keterampilan nantinya. Nanti kan dia ada tugas berikutnya itu masuk pada materi berikutnya menulis. Nah, sebelum pada KD 4 nanti itu keterampilan, maka siswa harus memahami struktur dan analisis kebahasaannya. Nah, maksudnya. Nah, di semester ini saya inginnya karena sudah tatap muka nih gitu kan. Saya inginnya ada sedikit yang berbeda lah nanti itu gitu. Karena menurut saya nih dari semester lalu tahun lalu kebiasaan siswa kalau sudah bekerja kelompok tuh biasanya suka satu kelompok itu, bahkan mungkin kelompok yang lain ada mengharapkan hanya 1 atau 2 siswa seperti itu. Nah, saya ingin bagaimana semua siswa ini, meskipun ya kemampuan siswa berbeda-beda ya, tapi paling tidak kalau untuk aktif di setiap kelompok itu kan siswa tuh bisa. Siswa tuh saya yakin tuh mereka semua bisa. Nah, strategi yang pertama mungkin saya akan mengubah aktivitas kelompok. Kalau untuk pembagian kelompok biasanya saya tanyakan ke siswa itu, ibu mau bagi atau kalian sendiri yang mencari kelompoknya. Pengalaman saya tahun-tahun yang lalu pasti siswa mintanya ibu yang bagi bu. Nah gitu. Jadi ya ada biasanya siswa itu yang tidak senang mungkin kalau dia sama-sama kurang aktif bergabung sama-sama mereka, mungkinnya seperti itu. Jadi menurut saya bagus juga, jadi ada merasa mereka berkompetensi gitu kan kalau kami bergabung yang sama-sama lambat barangkali. Nah, lambat juga mengejar kemampuan dengan siswa lain, bagus juga. Jadi insya Allah mungkin nanti kita lihat, saya berkeinginan saya yang membagi nanti. Jadi saya tidak tahu ya apakah strategi seperti ini masuk pada saya itu terlalu menguasai siswa tanpa memberikan
kesempatan kepada siswa, saya tidak tahu juga, cuma saya itu ingin ada mengubah satu dalam aktivitas kelompok. Saya tidak ingin seperti biasa-biasa, tapi menurut saya ini nanti kelihatan aktivitas setiap anggota kelompoknya seperti itu. Jadi nanti saya akan membagi kelompok itu dengan melihat bahwa di setiap kelompok itu harus ada satu tutor sebaya yang nanti siswa-siswa lain itu bukan bertanya kepada tutor sebayanya ya, tapi paling tidak mereka bisa sharing pendapat dan tutor sebayanya itu bisa mengarahkan seperti itu. Ya namanya mereka sama-sama belajar ya, mungkin kita tidak menunjuk tutor sebaya itu yang pintar dari yang lain, tidak. Tapi mungkin dia punya kelebihan dari segi kepemimpinannya, mungkin bisa mengarahkan teman-temannya ketika ribut, bisa mengarahkan teman-teman ketika tidak fokus dengan apa yang nanti ditugaskan terhadap kelompoknya seperti itu. Nah, jadi nanti saya inginnya setelah dibagi bagi kelompoknya, ada satu tutor sebaya di kelompok itu. Kemudian saya ingin semua anggota kelompok itu menyampaikan apa sebenarnya yang bisa dia lakukan terhadap tugas ini. Apakah saya yang menulis dulu, nanti kita bagi pertanyaannya, nah seperti itu. Jadi semua anggota kelompok itu ikut serta, berperan serta untuk menjawab atau mungkin tugas yang nanti akan saya berikan seperti itu. Nah kemudian biasanya juga tugas itu kan hanya di apa yang ada di buku misalnya gitu ya, ada soal kemudian menjawab apa yang ada di buku tentang analisis kebahasan atau struktur cerita tadi. Nah sebelum kelompok itu menjawab, nanti saya tuh ingin bahwa nanti siswa itu, karena sekarang mereka pegang gawainya masing-masing, nah itu kan kita bisa manfaatkan gitu, nanti setiap kelompok itu mereka bebas mencari materi tentang analisis tentang struktur dan kebahasaan teks cerita sejarah gitu. Tidak hanya, jadi mereka tuh sumbernya banyak, tidak hanya dari buku paket atau dari PPT nanti saya tampilkan. Nah, paling tidak mereka juga ada proses membandingkan. Nah gitu. Jadi dari teori yang ada dari sumbernya guru dan buku pelajaran, tapi mereka juga bisa mencari dari sumber lain, misalnya di internet atau dari buku yang mereka punya, seperti itu. Nah setelah itu, setelah mereka bandingkan, barulah mereka mungkin masuk ke pertanyaan yang akan saya berikan sehubungan dengan tugas analisis. Seperti itu Bu Dede, rencananya seperti itu. Ya, menurut saya agak berbeda dengan yang sudah saya lakukan tahun yang lalu. Begitu. Biasanya kalau misalnya saya rangkum itu berarti Bu Ana nanti akan membuat sebuah kelompok-kelompok gitu ya, kelompok. Kemudian di setiap kelompok itu ada tutor sebaya. Kemudian untuk bahan yang akan dianalisis tidak hanya dari buku paket atau dari PPT, ya mereka bisa menggali dari sumber yang lain. Baik Bu Ana, kalau misalnya seperti itu, tutor sebayanya nanti Bu Ana menentukannya bagaimana? Kebetulan waktu di awal kemarin kan saya sudah menggunakan diagnostik asesmen diagnostik yang kognitif. Jadi dari situ rasanya tuh saya sudah bisa memetakan gitu ya, ada beberapa siswa yang bisa saya jadikan pionir lah di kelompoknya masing-masing, meskipun ya mungkin tidak tepat juga mungkin gitu pelaksanaannya, tapi paling tidak saya sudah punya, jadi tidak menebak-nebak siswa mana, mungkin hanya dari segi penampilan tidak begitu. Ada asesmen kognitifnya yang secara sederhana itu sudah pernah saya lakukan gitu. Jadi memang area pengembangannya di sana ya. Iya. Siswa bisa lebih mandiri, lebih bisa memimpin teman-temannya. Iya. Dari asesmen tadi sudah kita semua bisa. Baik Bu Ana, ini tadi seperti yang disampaikan Bu Ana tadi, itu semua tergambar di RPP ya Bu? Kalau di RPP ada, cuma saya baru tulis tangan. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi ada perbaikan yang terutama di proses ya. Nah, di kegiatan intinya itu sudah saya tulis di situ gitu. Kayak gini Bu Dede contohnya. Oh iya. Nah, Oke. Jadi mungkin untuk di ketiknya belum. Jadi, tapi saya sudah berikan catatan di situ. Baik. Nanti kalau memang sudah ada yang lebih baik lagi nanti pas di kelas atau nanti besok di mungkin tampil saya sudah bisa serahkan yang betul. Jadi harapan Bu Ana gimana nih untuk pembelajaran nanti? Kan ini sudah direncanakan, sudah matang tadi, kemudian RPP-nya sudah ada, terus harapannya? Tentu saja saya berharap pembelajarannya ya lebih aktif ya siswanya dan lebih menyenangkan. Karena apa, nanti mungkin ada beberapa kesulitan yang
kelompok alami tidak langsung mungkin ke saya mereka diskusikan, tapi paling tidak mereka bisa diskusi dulu karena di situ ada tutor sebaya. Mungkin yang kemarin itu rasanya apa-apa takut bertanya dengan gurunya, mungkin menurut saya ada yang segan atau yang belum terbiasa. Tapi kan teman sebayanya di kelompok itu yang kita tunjuk sebagai tutor sebayanya sudah bisa memberikan penguatan lah paling tidak. Tapi bagaimanapun ya kita sebagai guru mungkin di kegiatan terakhir ya tetap aja akan kita buat refleksinya nanti seperti itu. Gitu Bu Dede. Baiklah, terima kasih ya Bu Ana ya. Ya. Kita obrolan kita untuk praobservasi nanti sepertinya bisa kita akhiri dulu karena nanti kita akan observasi nanti kita di jam berapa itu hari ini? Hari ini saya sebelum istirahat kedua. Oh, sebelum istirahat kedua. Ya. Nanti kita istirahat kedua di kelas ya Bu Ana ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ana. Kita sudah berbicara sebelum prakteknya nanti ya. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu Ana ya. Amin. Terima kasih, kita akhiri dulu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dede lanjut lagi. Ya, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Dede. Gimana nih perasaannya? Saya sudah selesai mengajar ya tadi itu dengan dilihat Bu Dede gitu kan ya. Grogi nggak? Ya namanya akan dinilai, bukan akan dinilai ya, akan diobservasi itu siapapun dia pasti grogi lah saya. Pasti meskipun hanya Bu Dede misalnya gitu kan, pasti grogi karena ada orang lain di situ. Gitu. Padahal saya yang grogi tadi. Ya baik. Iya. Nah Bu Ana, saya tadi memang sudah hitung dari kelas Bu Ana juga ya. Saya sudah lihat semua prosesnya. Nah biasanya ya memang setelah itu kita pasti harus ngobrol-ngobrol lagi gitu ya setelah observasi. Nah gitu. Jadi tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kita mendiskusikan apa yang tadi sudah dilakukan. Kemudian nanti bagaimana Bu Ana akan merefleksikan apa yang sudah dilakukan, apa rencana tindak lanjutnya dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, minta apa-apa sedikit ya. Oke, baik Bu Ana. Nah yang pertama tentu saja saya ingin tahu nih, tadi kan Bu Ana sudah punya PP, Bu Ana sudah lakukan, kemudian Bu Ana merasakan nggak ada nggak yang sudah dilakukan sesuai dengan PP atau yang belum dilakukan sesuai dengan PP? Ada? Iya. Kalau yang sudah saya lakukan itu tadi karena fokus saya kepada aktivitas pembelajaran kelompoknya ya. Rasanya sudah saya lakukan gitu. Cuma tadi itu ada siswa yang masih ketika tadi harus saya yang memilih, tapi kan ada siswa juga yang ingin ternyata memilih sendiri gitu. Tadi kan itu terjadi ya. Tapi karena banyak suara yang harus gurunya memilih, ya itu tetap gurunya yang memilih tadi itu. Yang belum saya lakukan tadi mungkin tidak semua kelompok itu saya berikan centang untuk melihat aktivitasnya kayaknya. Jadi karena dia ada 5 kelompok di kelas, jadi kayaknya saya belum jalan semuanya lah kayaknya tadi seperti itu. Mungkin waktu juga kali ya, tapi ada beberapa kelompok yang sudah saya kumpulkan untuk checklist kegiatan mereka. Gitu, seperti itu. Berarti kalau dari cerita Bu Ana, tadi ada siswa yang merasa karena dipilih ya kelompoknya itu. Ya, bagaimana menjelaskannya atau pada akhirnya bagaimana tuh? Pada akhirnya menerima. Kemudian yang tadi juga ada kesulitan. Tadi ya kesulitan dalam checklist itu ya. Karena itu berarti penilaian ya Bu Ana ya. Ya, di proses aktivitasnya. Iya, proses dia aktif atau tidak gitu. Iya. Nah itu pada akhirnya bagaimana Ibu, ada solusinya setelah itu? Setelah itu ya mungkin saya harus berusaha untuk menyimpulkan bahwa semuanya aktif itu, apalagi kalau hanya 5 kelompok ya saya sedapat mungkin saya harus lakukan semuanya gitu ke depannya gitu. Ya tinggal manajemen waktunya saja mungkin nanti. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran yang tadi lah misalnya ya tadi kan ada yang mungkin belum dicetak atau apa gitu kan. Terus Bu Ana melakukannya nanti kapan? Mungkin pada KD yang lain kali. Maksudnya gini, ketika di kelas kan Bu Ana pasti akan melihat aktivitas semuanya ya. Kemudian itu dimasukkan dalam penilaian, di instrumen penilaiannya ada kan? Ada. Nah itu kan berarti harus diselesaikan tuh. Apakah Bu Ana menyelesaikannya di kelas atau nanti di rumah atau bagaimana untuk menyelesaikan keaktifan itu? Ya biasanya selesai ya, ya. Karena kan sudah ada beberapa kelompok yang saya ambil. Nah mungkin tadi secara kasat mata mungkin bisa dilihat sih waktu saya jalan, cuma tidak setiap kelompok tuh saya mampu mengamati kesulitan saya itu tadi itu gitu aja. Mungkin saya
menyelesaikan kelompok yang belum, ya selesai ini mungkin nanti akan saya berikan gitu penilaiannya. Kalau misalnya kan Bu Ana kan menggunakan tutor sebaya ya. Iya, Tadi iya. saya juga sudah lihat tutor sebaya. Menurut Bu Ana sendiri itu tutor sebayanya sudah berjalan dengan baik sesuai diharapkan atau tidak? Ya, karena ini baru ya, jadi nampaknya tutor sebayanya itu menurut saya belum maksimal menurut saya. Tapi meskipun ada 2 siswa itu yang sudah percaya diri begitu ya, untuk memberikan semangat dan gagasan tambahan ketika ada permasalahan di kelompoknya gitu. Nah tentu saja menurut saya ini PR saya lagi gitu, bagaimana meyakinkan mereka. Nah mungkin dari segi kemampuan akademik mereka punya dari kognitifnya, tapi mungkin dari menyampaikan dengan kawan-kawan itu seperti apa, meskipun dalam kelompok kecil kan itu harus terbiasa. Nah ini mungkin salah satu cara saja untuk membiasakan tutor sebaya itu lebih percaya diri. Mungkin bisa jadi nanti di kegiatan yang lain saya berharap lebih maksimal lagi gitu. Itu yang saya rasakan tadi. Jadi dari cerita Bu Ana tadi berarti tutor sebaya sudah berjalan. Sudah, kemudian meskipun belum maksimal semuanya ya. Belum maksimal ya, tapi ya. sudah Ya. dilaksanakan. Kemudian proses kelompoknya juga sudah ya. Siswa menerima. Kemudian untuk penilaian aktivitasnya juga berjalan, Ya. tapi juga belum maksimal Ya. juga karena waktu Ya. tadi itu ya. Baik Bu Ana. Nah Bu Ana ada lagi nggak kira-kira yang misalnya yang kira-kira Bu Ana bisa refleksikan dari pembelajaran tadi? Apakah masih ada yang belum dilakukan atau ada yang belum maksimal yang mungkin Bu Ana rasakan? Anggota kelompok ya juga menurut saya itulah ya pentingnya tutor sebaya itu, dia punya jiwa kepemimpinan juga ya, bagaimana mengaktifkan. Meskipun tadi sudah saya berikan meskipun tadi mereka sudah mencatat gitu ya aktivitas satu-satu itu nanti apakah membantu menjawab, apakah membantu menulis dan sebagainya, meskipun sederhana ya, tapi nampaknya ada siswa yang belum melakukan itu gitu, mungkin. Jadi keaktifannya saja sih kayaknya kan saya lihat tuh masih ada yang mungkin banyaknya hanya diam, kemudian tanpa ada menyampaikan ide, padahal mungkin tugas yang ini nih mencari di gawainya misalnya gitu. Padahal bisa jadi kalau saya tidak melihat semuanya di kelompok ini, yang kelompok lain itu gawainya bisa jadi digunakan untuk membuka yang lain ketika saya itu kesulitannya. Jadi memantaunya itu agak kesulitan juga karena saya tadi kan perintahkan untuk membuka gawainya masing-masing mencari materi gitu. Ini perlu strategi yang seperti apalah, mungkin Budi tahu bagaimana caranya mungkin seperti itu kan, agak kesulitan memang karena kan siswanya banyak ya meskipun udah dibagi per kelompok gitu. Tapi ada juga yang memang bekerja ketika saya lewati dan mereka memang mencari materi yang ditugaskan tadi gitu. Kalau dari cerita Bu Ana ya, tadi kan sudah jalan, tetapi ternyata kesulitan juga memantau ya, padahal itu sudah dikelompokan, kemudian sudah ada tutor sebaya. Nah, adakah hal-hal yang menurut Bu Ana mungkin bisa dilakukan supaya proses memantau ini gitu ya, tidak lagi terlalu terbebani ke kita gitu, artinya bisa lebih tertangani nanti seandainya misalnya. Saya makanya tadi itu mungkin punya pemikiran gini, bisa jadi di satu kelompok itu kita tentukan gawainya mungkin yang 1 atau 2 gitulah. Jadi kan lebih tidak semua anggota kelompok tadi atau kelompoknya misalnya 5 orang gitu ya, 5 orang, enggak semuanya pegang gawai pada saat akan mencari sumber materinya. Kalau hanya 2 atau 1 di kelompok itu kan lumayan gitu ya, bisa terpantau menurut saya seperti itu. Membatasi gawai yang digunakan, bukan membatasi mereka mencari materi ya. Mau mencari sih bebas gitu. Nah itu kan dari gawai nih. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain lagi, seandainya tidak hanya kita membatasi gawai, anggaplah sudah dibatasi gawai. Nah ada lagi nggak kira-kira? Ini selalu mengarahkan siswa untuk fokus ya. Jadi memang harus untuk fokus kepada apa yang sudah ditugaskan. Nah biasanya siswa itu kan kalau sudah diberikan tugas apalagi berkelompok kan suka nggak fokus karena mumpung lagi bertemu per kelompok terus kadang-kadang bicaranya yang lain gitu. Nah kontrol dari gurunya, kemudian bagaimana kita memberikan kepercayaan juga. Ya paling tidak tugas tutor sebayanya lah. Jadi dia bukan hanya untuk menyelesaikan materi itu, tapi paling tidak dia menjadi pionir sebagai pemimpin yang bisa mengamankan kelompoknya gitu.
memaksimalkan tutor Iya, sebaya iya, ya, memaksimalkan Bu Ana, tutor ya. sebaya. Jadi tugas Bu Ana nanti sebagai guru mengingatkan supaya fokus Iya, saja kayaknya gitu itu, ya, iya. seperti itu. Dan harus rajin jalan kayaknya sih. Iya, Nggak iya. bisa kita hanya duduk di depan hanya memantau seperti itu gitu. Iya, iya. Bu Ana, jadi ini kan sudah jalan ya, Iya. Bu Ana sudah sampaikan ke apa yang sudah dilakukan, yang Iya. kira-kira misalnya kurang, kemudian bagaimana nanti kira-kira akan perbaikan dia. Nah, perasaannya bagaimana nih sudah melaksanakan itu? Ada tadinya memang ada tantangan ya, dari yang saya merencanakan itu ada tantangan. Ketika belum maksimal ya menurut saya harus berbuat lebih dari itu gitu kan. Tapi yang sudah dicapai oleh siswa tadi mereka bisa mempresentasikan, ada tambahan materi dari hasil mereka mencari sumber lain di internet itu. Kemudian dari beberapa pertanyaan juga tentang analisis teks yang sumbernya dari buku paket itu mereka bisa jawab, menurut saya sudah berhasil lah ya. Nah, jadi tugas mereka tadi yang misalnya dikerjakan oleh mandiri, kan ini berupa analisis bisa per kelompok dan mereka maksimal mengetahuinya dari kelompok itu. Gitu aja sih. Menurut Menurut saya sudah iya, lumayan lah lumayan gitu, dibandingkan dengan tahun yang lalu kalau hanya apa yang saya sampaikan di PPT kemudian silakan mengerjakan di buku paket. Kayaknya ini lebih ada kemajuan begitu ya, karena melibatkan semua siswa seperti itu. Meskipun dulu juga per kelompok, cuma belum dimotivasi oleh tutor sebayanya gitu. Berarti ya, Bu Ana sendiri sudah melihat bahwa dari prosesnya sendiri sudah ada perubahan. Iya, iya. Kemudian ketika mereka sudah mampu menganalisis itu, Iya, berarti itu sudah merupakan satu indikator keberhasilan Iya, gitu ya. iya. Baik, Bu Ana. Kemudian Bu Ana, apa yang Bu Ana pelajari dari sini? Jadi apa yang Bu Ana temukan nih dalam proses ini? Baik. Saya kaitkan dengan apa ya, kemampuan nanti manusia pada abad 21 atau abad berapa sih pokoknya sekarang generasi milenial gitu ya, bahwa kemampuan berkolaborasi itu kan penting ya, komunikasi, berkolaborasi. Nah, saya mungkin ya paling tidak saya bisa melatih lah anak-anak gitu ya, meskipun di kegiatan yang lain juga ada, tapi dalam pelajaran bahasa Indonesia saya merasa ingin andil juga bahwa anak-anak ini bisa memenuhi latihan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Nah, kalau kemarin bersosialisasinya hanya kumpul sejak kelompok, tapi ini saya kuatkan lagi dengan tutor sebaya dan mereka mungkin merasa lebih santai, lebih nyaman ketika bicara dengan kawan-kawan sebayanya seperti itu untuk diskusinya. Nah, secara lisan juga mereka ya tetap latihan sih pada saat presentasi kelompok gitu, meskipun belum semuanya juga bicara pada saat presentasi kelompok. Nah, itu pelan-pelan lah gitu, nanti kita akan lakukan kegiatannya di KD yang lain seperti itu. Ya, memang pelajaran bahasa Indonesia itu penting ya, karena kan literasi ya. Jadi Iya. Selain literasinya menganalisis teks segala macam, itu membaca, menulis, mengomunikasikan yang banyak memang sangat penting untuk perempuan abad 21. Iya. Apalagi tadi ya, dengan Bu Ana bilang ada kolaborasi juga, itu juga penting. Iya. Bu Ana, kalau misalnya tadi kita sudah lakukan, Bu Ana juga sudah tahu nih, sudah refleksi ya. Kira-kira untuk berikutnya nih, untuk pembelajaran berikutnya, Bu Ana tindak lanjutnya apa nih? Untuk rencana tindak lanjut ya, untuk misalnya nanti memperbaikinya atau untuk pembelajaran berikutnya saya mau memperbaiki apa sih dari proses ini yang sudah saya ambil pelajaran tadi? Iya. Mungkin dari saya sebagai guru ya tadi harus paling tidak menyiapkan strateginya terlebih dahulu lah. Kemudian menganalisis yang sudah saya lakukan dulu itu kekurangannya apa, maka kedepannya harus ada perbaikan dengan tambahan-tambahan tadi misalnya yang sudah saya lakukan ya memang sih tidak terlalu besar mungkin pengaruhnya ke siswa pada saat ini, tapi paling tidak kan ada yang berbeda. Nah, saya juga ketika menyampaikan dari tahun yang lalu misalnya ke tahun ini ya merasa ada tambahan pelajaran juga bagi saya begitu, ada tantangannya juga gitu kan dengan siswa yang berbeda. Nah,
pada KD yang lain nanti jika misalnya ini tetap bisa dilakukan, ya akan saya lakukan. Tapi mungkin kalau kan kesesuaian nih nanti aktivitasnya apa. Kalau misalnya nanti dia menulis memproduksi teks, mungkin dia tidak kolaborasi, dia tugas mandiri gitu kan. Meskipun tetap saja dengan teman-teman yang lain bisa berkomunikasi dan bertanya gitu. Yang pasti saya harus selalu lakukan perubahan lah kayaknya, supaya siswa itu juga melihat gurunya semangat ada perubahan, ya saya berharap siswanya juga semangat juga untuk berubah gitu aja ya. Jadi harus diawali dari perubahan. Iya. Meskipun tidak banyak gitu ya, meskipun tidak banyak. Dari yang kecil itu memang akan terjadi perubahan yang besar. Ya, itu aja sih berharapnya. Tapi ya memang tadi kan saya tangkap ya bahwa Bu Ana yang dalam waktu dekat ini yang akan Bu Ana lakukan adalah pada KD berikutnya. Iya, KD akan kalau ini memang berjalan baik, Bu Ana akan teruskan gitu. Tapi kalau berkesesuaian gitu ya. Iya, kesesuaian. Misalnya tadi di tutor sebayanya. Tutor sebaya gitu ya. Iya. Nah, itu yang paling dekat. Berarti nanti berikutnya di KD 4. Oh iya, berikutnya ya. Nah, KD kalau 4.2. selain tutor sebaya nih Bu Ana, apakah Bu Ana punya rencana lain perubahan tadi yang untuk pembelajaran berikutnya? Kalau ini udah selesai berarti kan saya masuk ke KD 4.2 ya. 4 ini berarti kan keterampilan. Iya, Siswa kan saya maunya siswa itu tugas mandiri nanti. Tugas mandiri dia akan menulis secara sederhana teks cerita novel sejarah itu. Tapi saya sepertinya tidak akan meninggalkan sepenuhnya tutor sebaya tadi. Nah, bisa jadi nanti itu saya ingin gini, mereka menulisnya itu juga di kelompok yang kemarin supaya berkelanjutan gitu ya. Tapi tulisannya tetap satu-satu. Hasilnya bisa seperti itu supaya diskusi yang kemarin itu tentang, karena kan nanti struktur dan kebahasan itu kan diterapkan tuh di dalam teks itu, gitu ya. Nah, yang kemarin itu sudah merasa, saya yakin sudah merasa nyaman lah kemarin itu ya. Nah, bisa saja duduknya berdekatan meskipun nanti tugasnya itu mandiri gitu. Pada saat bekerja dia di kelompok itu gitu, kalau dia memang nyaman. Tapi kan kalau menulisnya mungkin, Bu saya mau mojok di sana, Bu saya mau di taman, mau di mana misalnya gitu. Tidak juga saya jadikan itu sebuah patokan yang harus di kelompok itu, tidak. Tapi ada sih rencana seperti itu. Nah, mungkin bertanya atau melihat perbandingan pekerjaan temannya itu lebih nyamannya melanjutkan di kelompok yang kemarin yang hari ini dilakukan gitu aja rencana. Jadi supaya nyambung gitu. Iya, berarti kalau masih diharapkan di kelompok yang sebelumnya, gitu ya berarti tutor sebayanya itu memang masih juga ya berperan. Insya Allah, Jadi biar tetap terlatih dan maksimal. Iya, karena kemarin kan saya merasa ada yang masih belum maksimal gitu kan. Siapa tahu dengan yang penulis ini dia punya pengalaman juga misalnya gitu. Nah, kemarin tentang kebahasaan mungkin dia merasa tidak terlalu banyak tahu karena mungkin kawannya itu lebih aktif membuka internet, tapi ketika menulis misalnya tutor sebayanya mungkin lebih banyak punya pengalaman misalnya gitu, berbagi dengan teman kelompoknya gitu. Biasa ya gitu. ini satu paket lengkap sebenarnya ya. Jadi sudah melakukan strategi ini, sudah dilaksanakan, kemudian sudah ada refleksinya juga bahwa nanti ingin apa gitu setelah ini gitu. Jadi karena kalau memang nanti Bu Ana kan melaksanakan kembali nih di KD 4 tadi kan untuk keterampilannya, kemudian akan dipraktekkan kembali. Nanti boleh lah saya sekali-sekali lihat ya. Ya boleh, silakan. Silakan. Itu kira-kira di pertemuan di minggu ini masih ya? Iya. Ya, di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya sudah bisa. Nanti bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, gitu kan, silakan. Sampai di mana gitu kan pengembangannya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Bu Ana, saya terima kasih, saya banyak mendapatkan ilmu juga. Sama saya juga. Seperti itu ya. Jadi nanti saya mohon izin lah, nanti sesekali saya akan memantau kembali ke kelasnya Bu Ana. Silakan, siap Bu Dede. Mudah-mudahan hari ini sesi kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu Ana ya. Amin, banyak sekali manfaatnya. Iya, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya tadi ya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Bu Ana. Kita akhirilah sesi ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.